pujian, kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pada hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya kami bisa menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan pujian Aku Anak Raja. Warna aku boleh beda,
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan pujian firman-Mu bagi kita. Mari adik-adik kita lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Tiba saatnya kami akan menggunakan kebenaran firman-Mu, memberkati guru-guru kami yang mengajar di kelas kecil maupun kelas besar. Kau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Adik-adik, saya percaya, Kak Wahyu percaya adik-adik berada dalam kondisi yang sangat luar biasa. Tubuh yang kuat dan juga sehat. Bisa ditunjukkan nih, otot-ototnya yang kuat. Nah, kepada Mas Kak Wahyu nih sini. Oke, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Wahyu percaya juga bahwa adik-adik memiliki yang namanya teman. Teman atau sahabat. Contoh nih, contoh. Kalau mau ke gereja. Biasanya kalau aku ke gereja, Kak Wahyu, aku akan telepon temanku. Aku akan telepon sahabatku. Halo, kamu mau pakai baju apa nanti ke gereja? Oh, aku mau pakai baju merah. Ya udah, kita sama-sama pakai baju merah. Nah, atau, halo, kamu nanti ke gereja rambutnya dikuncir 2, dikepang kuncir 3, atau di urai biasa. Aku mau dikepang 2. Oke, kamu dikepang 2, aku dikepang 3. Wah. Atau aku ke gereja mau pakai topi nih. Kamu juga pakai topi ya. Kita pakai sepatunya sepatu warna hitam. Wah, nggak masalah. Atau Kak Wahyu di sekolah aku punya 5 orang teman. Aku punya
10 orang teman, aku punya 2 sahabat, aku punya 1 sahabat. Tidak masalah, adik-adik memiliki sahabat, Kak Wahyu juga memiliki sahabat di rumah. Nah, betul, hari ini kita akan membahas tentang persahabatan. Siap? Oke, silakan dibuka Alkitabnya masing-masing, dibuka Alkitabnya di rumah bersama dengan orang tua. Kita akan baca di kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Keren kan? 17. Amsal pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-17 Kak Wahyu akan bacakan. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, ayat yang sangat keren. Sebelumnya Kak Wahyu akan bercerita tentang persahabatan yang istimewa. Persahabatan yang istimewa antara seorang anak raja dan juga seorang penggembala. Keren kan? Anak raja yang pakaiannya mewah, hidupnya mewah, bersahabat dengan seorang penggembala domba yang kehidupannya sangat sederhana. Ada yang tahu siapa? Oke, mereka adalah Daud dan Yonatan. Adik-adik bisa baca kisah mereka berdua di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18 dan 1 Samuel pasalnya yang ke-20. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 18 dan juga 1 Samuel pasalnya yang ke-20. Di mana ketika Daud telah mengalahkan Goliat pada waktu itu, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud sehingga mereka berdua menjadi sahabat yang sangat karib sekali. Bahkan mereka terpaksa harus berpisah, satu sama yang lain berpisah sangat jauh sekali. Kenapa harus berpisah? Karena kalau adik-adik baca nanti di rumah kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-20, di sana mereka mengikat perjanjian. Karena Raja Saul sungguh sangat membenci Daud. Kalau adik-adik menyaksikan cerita-cerita sebelumnya, Raja Saul begitu sangat iri, Raja Saul begitu sangat benci kepada Daud pada waktu itu sehingga ia ingin membunuh si Daud ini. Tetapi Yonatan nggak tahu bahwa Raja Saul bertekad membunuh Daud. Sehingga mereka berdua mengikat perjanjian seperti ini. Besok adalah bulan baru. Di kitab 1 Samuel pasal yang 20, besok adalah bulan baru. Di mana Raja makan bersama-sama dengan orang-orang penting di bangsa kita, makan satu meja. Nah, nanti selama Raja makan itu aku nggak akan ada. Selama 2 hari itu aku nggak akan ada di sana. Ya, nggak akan ada di sana. Hari pertama mungkin Raja Saul nggak akan memperdulikan kedatangan Daud. Jadi kursinya Daud kosong, Raja Saul biasa-biasa aja. Tetapi hari kedua adalah bulan baru, di mana Raja harus berkumpul bersama dengan orang penting. Dan di situ ketika ia melihat kursi Daud kosong, ada 2 kemungkinan. 1, Raja Saul menerima keadaan oke lah kosong, nggak masalah. Atau yang kedua, Raja Saul sungguh sangat marah. Bahkan dia mau membunuh Daud. Nah, nanti kalau misalnya Raja Saul bertanya, di mana Daud? Maka haruslah kamu menjawab, Yonatan. Yonatan harus menjawab, Daud pergi ke Bethlehem. Karena ada urusan penting dan sangat mendadak sekali. Jadi ya tidak akan ada. Nah, Daud ini menunggu di padang. Melihat kemungkinan. Kalau kemungkinannya yang pertama tadi, Raja Saul ini nggak marah lagi. Atau kemungkinan yang kedua, Raja Saul marah. Marah besar dan ingin membunuh Daud. Yonatan harus membidikkan busurnya. Kalau Yonatan sudah membidikkan busurnya dan dia menyuruh bujangnya, bujang itu pada waktu itu kayak pesuruh yang masih muda, kayak Kak Wahyu gini masih muda. Pesuruhnya Yonatan, kalau misalnya sudah membidik dan kemudian Yonatan ngomong, panahnya sudah melayang, jadi anak panahnya sudah lepas dari busur. Kamu ambil anak panah itu dan bawa ke sini. Kalau misalnya ada kata ke sini, berarti Raja Saul sudah tidak marah lagi kepada Daud. Tetapi kalau misalnya sudah dibidik gitu ya, dan kemudian panahnya sudah lepas dari busurnya, dan kemudian Yonatan ngomong, anak panah itu ada di sana, cepat pergi ke sana. Kalau misalnya Yonatan ngomong ke sana, berarti Raja Saul marah. Nah, itu adalah kesepakatannya.
Dan apa yang terjadi? Betul. Pada waktu acara kumpul-kumpul hari pertama memang Raja Saul tidak mempedulikan. Oke lah, kosong, mungkin dia lagi ada masalah, nggak apa-apa deh. Hari kedua, loh, kok kursinya Daud ini kosong? Dia bertanya, ada yang tahu nggak di mana ini si Daud? Kemarin nggak ada makan bersama dengan kita. Sekarang juga nggak makan bersama dengan kita. Kemana ini orangnya? Yonatan ngomong, ya tuanku raja, Daud sudah meminta saya dengan sangat. Dia mau pergi ke Bethlehem untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan itu adalah peristiwa yang sangat penting di keluarganya. Maka dia dengan sangat minta izin kepada saya. Apa yang terjadi? Raja Saul sangat marah sekali. Dia ngomong, akan aku bunuh ini Daud. Dan dengan sangat bersedih, Yonatan ngomong kepada raja, ya raja, kenapa engkau sungguh marah kepada Daud? Emang Daud ini salah apa? Wah, semakin marahlah Raja Saul. Ia mengambil tombak yang ada di sebelahnya dan dia membidikkan tombak itu kepada Yonatan yang adalah anaknya sendiri. Akhirnya Yonatan dengan sangat bersedih, dia memanahkan busurnya dan dia mengatakan kepada bujangnya, panah itu ada di sana, pergi ke sana dan pergilah jauh. Ia menyuruh Daud untuk pergi jauh karena memang benar Raja Saul ingin membunuh Daud. Dan dari situ Yonatan menyelamatkan nyawa sahabatnya Daud. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang persahabatan dan menjadi sahabat. Kak, bagaimana sih menjadi sahabat yang baik? Apa sih bedanya sahabat dan juga teman? Adik-adik, teman itu adalah orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan kita ya, yang bukan saudara kita. Teman itu bukan saudara kita, tapi orang lain yang memiliki hubungan dengan kita, yang memiliki keakraban dengan kita. Sedangkan sahabat adalah orang yang lebih daripada sekedar teman. Sahabat itu bukanlah hubungannya itu sangat karib dengan kita. Sahabat itu enggak cuma teman biasa yang apa adanya, yang ya biasa-biasa aja, yang kalau dibutuhkan ada, enggak. Tapi sahabat itu hubungannya lebih karib. Dan Alkitab mengatakan sahabat itu hubungannya jauh melebihi saudara. Jadi hubungan antara sahabat, persahabatan itu, persahabatan antara 2 orang atau 3 orang atau banyak orang, persahabatan itu, hubungannya itu lebih akrab, lebih intim, lebih karib daripada seorang saudara loh. Nggak percaya? Yuk kita buka kitab kita. Di Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-24. Amsal 18 ayat yang ke-24, Kak Wahyu akan bacakan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wah, keren kan? Ada sahabat yang lebih karib, yang lebih akrab daripada seorang saudara. Nah, sahabat itu gimana sih Kak Wahyu? Sahabat itu memberi warna, memberikan keceriaan tersendiri untuk kita. Gimana sih memberi warna? Apa yang maksudnya memberi warna ya? Persahabatan itu memberikan kesan yang menyenangkan. Memberikan kesan yang sangat akrab, menghangatkan suasana. Memberikan warna, memberikan keceriaan kepada kita. Sama seperti eksperimen berikut ini. Yuk kita lakukan eksperimen. Kak Wahyu punya eksperimen 1. Oke, eksperimen kita hari ini, Kak Wahyu pakai piring. Kemudian ada sendoknya. Ini sendok untuk mengaduk. Ada cotton bud. Ada sabun. Ini terserah adik-adik mau sabun cuci piring, terserah apapun. Boleh. Dan Kak Wahyu punya nih susu kental manis. Tada. Kemudian ada air. Di sini ada air ya. Bentar. Ini ada air dan ini ada pewarna makanan. Kak Wahyu pakai 4 pewarna makanan. Ada warna merah. Kemudian ada orange atau kuning lah ya. Kemudian ini ada hijau. Dan ada warna ungu. Siapa yang suka warna ungu? Wah. Oke, langkah pertama, tuangkan dulu ini susu kental manisnya ini dan kemudian sudah dituangkan ke piring. Terus seperti ini. Setelah itu
encerkan menggunakan air. Nggak perlu gula ya, karena ini bukan untuk diminum nih. Cuma percobaan aja. Nggak berbahaya kok ini. Oke, sudah? Diencerkan seperti ini sampai benar-benar larut semuanya. Wih, kelihatan? Dia berwarna putih. Tara, tara. Kalau sudah encer seperti ini, dah. Nah, teteskan sedikit saja warna makanannya. Nih, kalau pakai merah dulu nih ya. Warna merah kita teteskan sedikit-sedikit aja dulu. Di tengah ya, teteskannya. Tara. Oh. Kemudian ada warna orange atau warna kuning, terserah deh. Tuangkan dulu. Tara. Ups. Ini ada warna hijau. Wow. Oke. Kemudian Kak Wahyu punya warna ungu. Siapa yang suka warna ungu nih? Biasanya yang perempuan-perempuan yang suka warna ungu nih. Tara. Kita tuangkan sudah. Sudah selesai kita tuangkan semuanya. Dan kemudian nih Kak Wahyu punya sabun cair dan sabun untuk cuci piring boleh ya. Yang penting bukan sabun yang lain, sabun mamanya, sabun kecantikan mamanya nanti dimarahin mamanya nanti ya. Karena mahal. Nah, nih Kak Wahyu pakai sabun cuci piring. Dan kemudian kita masukkan cotton budnya, kita ambil sabunnya di cotton bud seperti ini, Diri. Tara, kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nah, sahabat itu memberikan warna. Gimana sih caranya? Dari awal yang warnanya nggak kecampur seperti ini, persahabatan itu seperti sabun ini. Apa yang terjadi? Apakah dia memberikan warna? Cus. Wow, keren. Oke, ini di tengah nih. Coba di sini. Yang mana putih? Cus. Wow, keren. Lagi-lagi ya. Cuy, cantik sekali warnanya. Lagi. Yang ungu. Wow, tuh kan, lihat, padahal warna orange ada di sini, tapi itu ada di sini. Wah, keren kan? Persahabatan itu memberikan warna. Sekali lagi, coba yang warna hijau. Cas, wah, keren. Coba yang putih. Wih, wah, warnanya keren kan? Nah, adik-adik, wah, lihat, cuma ditaruh begini aja dia akan menyebarkan warna yang lain. Itulah indahnya persahabatan adik-adik. Dia memberikan dampak yang awalnya cuma putih dan warnanya cuma terpisah, tapi ketika ada persahabatan di tengah-tengahnya, yang menjadi sangat berwarna. Keren? Oke, eksperimen ini aman kok. Ingat, nanti ini tidak boleh diminum ya. Minum nanti minta mama aja. Oke? Sip. Oke, dari eksperimen itu kita belajar bahwa persahabatan memiliki warna. Oke, dan yang kedua, Kak, gimana sih cara menjadi sahabat yang baik? Nah, gimana sih cara menjadi sahabat yang baik? Apa itu sahabat? Yang baik itu gimana? Adik-adik ingat, Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau adik-adik memiliki kebiasaan yang baik, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, jadilah dampak yang baik pula untuk sahabat-sahabatmu. Sahabat yang baik itu ramah. Dia mau saling tolong-menolong, dia mau rela berkorban. Rela berkorban itu gimana sih? Rela berkorban itu rela memberikan apa yang sebenarnya orang lain butuhkan, tetapi kita juga butuh. Sebenarnya kita butuh, tapi orang lain lebih butuh. Jadi kita berikan itu. Contoh nih, adik-adik sudah menabung uang banyak. Setiap hari uangnya disisihkan hanya untuk membeli sebuah makanan snack yang misalnya snack yang harganya 10.000. Adik-adik menabung uang 500 rupiah setiap hari, 500 rupiah sampai akhirnya uang itu terkumpul 10.000. Dan ketika adik-adik mau membeli
makanan itu, membeli kue itu yang harganya 10.000, tiba-tiba sahabat adik-adik jatuh sakit. Ketika sahabatnya jatuh sakit, adik-adik berpikir, aku lo kepingin membeli permen, aku pengen membeli kue yang harganya 10.000, itu kelihatan enak sekali. Dari lama aku sudah menabung. Tapi sahabatku sedang sakit. Rela berkorban itu, kamu mau memberikan, oke lah, aku belikan jajan ini 10.000. Tapi aku berikan kepada sahabatku, supaya ketika sahabatku melihatnya, dia semakin ceria. Ketika dia ceria, sakitnya hilang dan kita bisa bermain lagi. Itulah yang namanya rela berkorban. Dan sahabat yang baik itu hubungannya sangat akrab dan tidak terpisahkan. Sama seperti Daud dan Yonatan, meskipun dia akan berpisah jauh, fisiknya nggak ketemu, tapi di akhir-akhir cerita mereka mengatakan perjanjian itu sungguh sangat luar biasa. Mereka tidak terpisahkan. Sama seperti ketika jari manis kita nih saling bertemu. Dia tidak akan bisa terpisahkan. Adik-adik bisa coba nih. Coba ya, Kak Wahyu coba ya. Misahkan jempol. Gampang. Kemudian misahkan jari telunjuk. Oh, gampang. Nggak perlu susah payah memisahkan jari telunjuk. Kemudian memisahkan jari kelingking. Nih yang kecil nih. Misahkan jari kelingking. Gampang kan? Terpisah. Nah, memisahkan jari tengah Kak. Jari tengahnya paling tinggi dong. Oke, misalkan jari tengah tuh. Gampang toh. Tapi bisa nggak adik-adik memisahkan jari manis? Kak Wahyu yakin Superman sekalipun atau Wonder Woman sekalipun nggak akan susah memisahkan ini jari manis ketika mereka sudah beradu kayak begini. Coba ya. Oh, susah. Coba adik-adik, coba deh. Oh, susah. Persahabatan yang karib itu seperti itu. Susah sekali terpisahkan. Nah, kemudian, Kak Wahyu, siapa sih sebenarnya sahabat sejati kita? Kita masuk dalam firman Tuhan. Siapakah yang menjadi sahabat sejati kita? Kita memiliki teman-teman mungkin bisa meninggalkan kita, tetapi ada satu sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik tahu siapa yang namanya? Sahabat itu adalah Tuhan Yesus. Kita akan buka lagi dua ayat yang menjadi ayat terakhir kita pada hari ini. Kita akan buka di Yohanes. Kita akan buka di Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13 dan 14. Yohanes 15 ayatnya yang 13 dan 14, Kak Wahyu akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini adalah Tuhan Yesus yang mengatakan. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Adik-adik dan juga Kak Wahyu adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Teks selanjutnya, frase selanjutnya mengatakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu keren. Dia rela mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya untuk kita semua. Kita itu sebenarnya penuh dengan dosa. Kehidupan kita itu benar-benar kotor sekali. Kalau misalnya adik-adik punya mobil-mobilan atau punya mainan jatuh ke lumpur yang hitam banget gitu ya, lumpur atau got yang hitam banget gitu ya, terus adik-adik angkat. Rupanya gimana? Bagus nggak? Atau jelek? Yakinlah, rupanya pasti jelek, ada banyak sekali kotoran. Itulah keadaan kita sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Sehingga awalnya yang kayak mainan kita tadi kotor penuh dosa, Tuhan Yesus sucikan, Tuhan Yesus kuduskan, sehingga mainan itu bersih sekali. Kayak nggak ada kotoran sama sekali, kayak nggak ada lumpur satu titik pun nggak ada. Begitu besarnya kasih Tuhan Yesus yang benar-benar memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib untuk menyucikan keadaan kita. Nah, Tuhan adalah sahabat kita dan kita adalah sahabatnya.
Tuhan mengatakan, kamu adalah sahabatku. Kalau misalnya kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Terus gimana kita melakukan apa yang kita perintahkan? Di mana itu? Kita tahu perintah Tuhan ada di Alkitab. Silakan adik-adik membaca Alkitab setiap hari dan saran Kak Wahyu, mulailah membaca dari kitab Yohanes terlebih dahulu. Oke, siap menjadi sahabat yang terbaik untuk teman-teman kita? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasanya pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga bersyukur bahwa hari ini kami percaya Engkau adalah sahabat sejati untuk kami. Kami bersyukur Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Memberkati kami semua dan ajari kami menjadi sahabat yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Menjadi teman yang berdampak baik, berdampak positif untuk di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan kami menutup sekolah minggu kami pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.